Ideologi Pancasila Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini tanggal 1 Juni 2025 kita kembali memperingati momentum yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia, Hari Lahir Pancasila. Hari ketika tidak hanya mengenang rumusan negara, tetapi juga meneguhkan kembali komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila bukan sekadar dokumen historis atau teks normatif yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ia adalah jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, serta bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dalam semangat memperkokoh ideologi Pancasila, izinkan saya mengajak kita semua merenungkan kembali bahwa Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman Indonesia. Ia mempersatukan lebih dari 270 juta jiwa dengan latar belakang suku, agama, ras, budaya, dan bahasa yang berbeda. Dalam Pancasila, kita belajar bahwa kebinekaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu. Dari sila pertama hingga sila kelima, terkandung prinsip-prinsip yang menuntun kita semua dalam membangun bangsa dengan semangat gotong royong, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Hadirin yang saya hormati, dalam konteks pembangunan nasional saat ini, pemerintah telah menetapkan Astacita sebagai 8 agenda prioritas menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu yang paling fundamental dalam Astacita tersebut adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Mengapa ini menjadi prioritas? Karena kita menyadari bahwa kemajuan tanpa arah ideologis akan mudah goyah. Kemajuan ekonomi tanpa pondasi nilai-nilai Pancasila bisa melahirkan ketimpangan. Kemajuan teknologi tanpa bimbingan moral Pancasila bisa menjerumuskan bangsa pada dehumanisasi. Memperkokoh ideologi Pancasila berarti menegaskan kembali bahwa pembangunan bangsa harus selalu berakar pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin kompleks, tantangan terhadap Pancasila pun semakin nyata. Kita menyaksikan penyebaran paham-paham ekstremisme, radikalisme, intoleransi, hingga disinformasi yang mengancam kohesi sosial kita. Oleh karena itu, melalui Astacita, kita dipanggil untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam segala dimensi kehidupan, dari pendidikan, birokrasi, ekonomi, hingga ruang-ruang digital. Pertama, dalam dunia pendidikan, kita perlu menanamkan Pancasila sejak dini, bukan sekadar dalam pelajaran formal, tetapi dalam praktek keseharian. Sekolah dan universitas harus menjadi tempat lahirnya generasi yang cerdas secara intelektual, tangguh secara karakter, dan kuat dalam integritas moral. Yang kedua, di lingkungan pemerintahan dan birokrasi, nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam bentuk pelayanan publik yang berkeadilan, transparan, dan berpihak pada rakyat. Setiap kebijakan dan program harus mencerminkan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial, bukan kepentingan kelompok atau golongan. Ketiga, dalam bidang ekonomi, kita perlu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi menjadi berkah bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial, sebagaimana termaktub dalam sila kelima, harus menjadi orientasi utama. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, ekonomi kerakyatan, dan koperasi harus diberdayakan agar tidak ada warga yang tertinggal dalam kemajuan bangsa. Keempat, dalam ruang digital, kita harus membangun kesadaran kolektif bahwa dunia maya bukan ruang bebas nilai. Etika, toleransi, dan saling menghargai tetap harus ditegakkan. Pancasila harus menjadi panduan dalam berinteraksi di media sosial
maupun platform digital lainnya. Mari kita perangi hoax, ujaran kebencian dan provokasi dengan literasi digital dan semangat gotong royong. Hadirin yang saya banggakan, BPIP sebagai lembaga yang bertugas membina dan memperkuat ideologi Pancasila terus berkomitmen menghadirkan berbagai program strategis dari pembinaan ideologi di lingkungan pendidikan, pelatihan bagi aparatur sipil negara dan aparat negara, penguatan kurikulum Pancasila, hingga kolaborasi lintas sektor untuk mengarus utamakan Pancasila di berbagai lapisan masyarakat. Semua itu bertujuan agar Pancasila tidak hanya dihafalkan, tetapi dihidupi dan dijalankan dalam tindakan nyata. Namun tugas ini tidak bisa dijalankan sendiri. Kita semua, seluruh elemen bangsa, dari pusat hingga daerah, dari pejabat hingga masyarakat, dari tokoh agama hingga pemuda, memiliki peran untuk menjadi pelaku utama pembumian Pancasila. Mari kita jadikan hari lahir Pancasila ini bukan sekedar seremonial, tetapi momen untuk memperkuat komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Jadikan setiap langkah, setiap kebijakan, setiap ucapan dan tindakan kita sebagai cerminan dari semangat Pancasila. Kita ingin Indonesia yang maju bukan hanya secara teknologi, tetapi juga secara moral. Kita ingin Indonesia yang sejahtera bukan hanya dalam angka statistik, tetapi juga dalam rasa keadilan dan persaudaraan. Kita ingin ini hormatnya bukan hanya karena kekuatan ekonominya, tetapi karena keluhur dan kebijaksanaan rakyatnya. Saudara-saudara sekalian, peringatan hari lahir Pancasila ini harus menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa berada di tangan kita. Jika kita ingin mewujudkan Indonesia Raya, maka tidak ada jalan lain selain memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi jiwa setiap denyut nadi pembangunan kita. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Kabupaten Halmahera Utara dari sisi geopolitik dan geostrategis sangat penting dan menjadi perbincangan secara nasional, memberi ruang kepada kita sebagai rakyat Halmahera Utara dan pemerintah daerah untuk memastikan daerah kita tetap aman, daerah kita tetap tumbuh berkembang dengan semangat nilai-nilai Pancasila. Pancasila telah memberikan ruang kita di tengah-tengah perbedaan kita harus membangun sebuah kekuatan bersama, bahwa Halmahera Utara juga adalah rumah bersama yang di dalamnya terdapat nilai-nilai Hibualamo yang apabila kita merekonstruksi nilainya, sesungguhnya Pancasila ini juga lahir dari nilai-nilai budaya bangsa yang menjadi pandangan dunia bangsa Indonesia. Maka turunannya adalah bagaimana kemampuan kita Halmahera Utara dalam merumuskan kembali nilai-nilai Hibualamo yang dikorelasikan dengan semangat Pancasila. Maka Halmahera Utara adalah merupakan sebuah daerah di kawasan bibir Pasifik yang bersamaan dengan Pulau Morotai akan menjadi sebuah semangat baru dalam aliran ekonomi dari Atlantik ke Pasifik, dan di dalamnya akan mengandung sebuah semangat baru. Kita tetap Indonesia, Halmahera Utara adalah Indonesia, Indonesia adalah Halmahera Utara. Akhirnya marilah kita terus bergotong royong menjaga persatuan, menghargai perbedaan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Jadikanlah Pancasila sebagai sumber inspirasi berkarya, berbangsa, dan bernegara. Dirgahayu Pancasila, jayalah Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.